Perkenalkan, saya Sarah Noviola dari Prodi Kehutanan. Saya akan menyampaikan tentang perkembangan model atom. Yang pertama, seorang tokoh Demokritus. Teorinya berawal dari keinginan tahuan para filsuf Yunani pada beberapa abad sebelum Masehi. Gagasan yang disampaikan oleh Demokritus menyatakan bahwa bila suatu materi dibagi menjadi bagian yang paling kecil lagi, lalu terus dibagi lagi, di mana akan sampai suatu bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dihancurkan, maka disebut atom. Dari kata atomos berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Gagasan filosofis tentang teori atom tidak dapat diterima sampai pada awal abad ke-18. Hingga akhirnya John Dalton memberikan penjelasan teori atom berdasarkan hukum kimia dasar, hukum kimia kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Kemudian, tokoh Dalton mengatakan perkembangan teori atom pertama yang dia cetuskan pada tahun 1803 hingga 1808, John Dalton menyatakan bahwa setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom, dan semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik. Namun, unsur lain berbeda dengan unsur-unsur lainnya. Atom tidak dapat dibagi, tidak dapat diciptakan, ataupun dimusnahkan melalui reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari gabungan atom dari unsur-unsur perbedaan dengan perbandingan rasio atau yang spesifik. Model atom Dalton dapat digambarkan sebagai bola pejal, model bola biliar seperti gambar berikut. Inilah model atom John Dalton. Menurut J.J. Thomson, pada tahun 1897, saat ia melakukan eksperimen dengan sinar katoda, dalam eksperimennya sinar katoda dapat terbelokkan oleh suatu medan magnet ataupun medan listrik. Sinar katoda yang bermuatan listrik dapat terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif sehingga sinar katoda bermuatan negatif. Model atom J.J. Thomson digambarkan dengan seperti roti kismis. Ini tabung sinar katode buatan J.J. Thomson, sedangkan ini atom seperti bola kismis. Kemudian Rutherford mengatakan pada tahun 1911 dia melakukan eksperimen dengan menambahkan partikel A, partikel bermuatan positif pada lempeng emas tersebut. Dari eksperimen tersebut, dia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempengan emas, kemudian sebagian lainnya mengalami pembelokan dan terpantulkan. Disimpulkan bahwa model atom Rutherford terdiri dari atom, elektron, inti atom, dan Neil Bohr pada tahun 1913 menjelaskan fenomena hamburan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atom Bohr khususnya merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti gambar tersebut. Dan menurut Werner Heisenberg bersama rekannya Erwin Schrödinger mengatakan bahwa teori mekanika kuantum diawali dengan bencana ultraviolet menjelang akhir abad ke-19. Pada frekuensi tinggi, radio benda hitam akan bernilai sangat besar, bahkan tak terhingga. Max Planck berhasil menemukan rumusan sederhana tentang radiasi benda hitam untuk mengatasi masalah bencana ultraviolet ini. Pada waktu yang bersamaan, Albert Einstein mengirimkan makalah kepada Planck yang berisi gagasan efek fotolistrik pada tahun 1905.
Gagasan Einstein ini membuktikan rumusan sederhana Planck dan membuktikan bahwa cahaya berperilaku sebagai partikel. Setelah itu, ada fisikawan asal Amerika Serikat bernama Arthur Compton yang turut ikut andil dalam membuktikan bahwa cahaya mempunyai dua perilaku, yang partikel dan gelombang. Seiring dengan waktu, Loss de Broglie berhasil merumuskan momentum linear sebuah gelombang, hal yang menjadi sebuah gelombang dapat berperilaku juga sebagai partikel. Tahun 1924, Wolfgang Pauli datang dengan larangannya. Larangan yang tidak mengizinkan dua buah elektron atau lebih memiliki 4 bilangan kuantum yang sama atau alamat elektron pada atom. Beberapa kemudian, pada musim dingin, Erwin Schrödinger berhasil menemukan gagasan gelombang yang menakjubkannya, itu persamaan gelombang. Namun gagasan gelombang Schrödinger seakan-akan menghidupkan kembali gagasan klasik yang mulai diragukan itu. Saat ia memang Schrödinger hanya menemukan gagasan mentah tentang persamaan gelombang yang ditemukannya. Bahkan dia tidak tahu apa yang ditemukan. Misteri persamaan Schrödinger akhirnya terpecahkan saat Max Born mempublikasikan gagasannya tentang probabilitas gelombang. Born menjelaskan aturan gelombang Schrödinger adalah suatu yang tak pasti atau probabilistik teori atom, seperti dia melakukan percobaan kucing Schrödinger. Nah, merasa gagasan ini ditafsir seenaknya saja, Schrödinger membuat analogi eksperimental yang disebut kucing Schrödinger. Meskipun terjadi perseteruan antara fisikawan karena perbedaan pendapat pada waktu itu, tapi akhirnya mereka dapat disatukan dan dalam sebuah konferensi Solvay yang digagas oleh Ernest Solvay, membahas gagasan baru untuk menggantikan gagasan klasik yang mulai diragukan dengan ilmuwan yang dinamakan mekanika kuantum atau fisika kuantum. Nah, inilah contoh gagasan yang ditemukan oleh teori kuantum. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.